Bagaimana kronologi peristiwa G30 SPKI dan siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari tanggal 30 September 1965 hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Berikut kronologi peristiwa tersebut seperti yang pertama ada Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh DN Aidit melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh beberapa jenderal angkatan darat yang dianggap anti PKI. Yang kedua ada gerakan kudeta, ini dipimpin oleh Letkol Untung, seorang perwira yang dekat dengan PKI. Dan yang ketiga ada para jenderal yang diculik dan dibunuh adalah yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal S. Farman, yang ketiga ada Brigadir Jenderal DI Panjaitan, yang keempat ada Mayor Jenderal MT Haryono, dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. PKI juga menculik Letnan 1 Pierre Andres Tendin, pengawal Jenderal Abdul Haris Nasution karena dianggap sebagai Jenderal A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos dari usaha penculikan, tetapi putrinya tertembak dan menjadi korban. Selain di Jakarta, PKI juga melakukan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira angkatan darat anti PKI di Yogyakarta, termasuk Letnan Kolonel Sugiono dan Kolonel Katamso. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI antara lain yang pertama ada DN Aidit, yaitu pemimpin Partai Komunis Indonesia. Yang kedua ada Letkol Untung, yaitu pemimpin gerakan kudeta G30 SPKI. Dan yang ketiga ada Musso, di mana tokoh PKI yang memimpin pemberontakan pertama di Madiun pada tahun 1948. Yang keempat ada Semaoyan, tokoh PKI yang menjadi ketua pertama partai tersebut. Dan yang kelima ada Darsono, yaitu wakil ketua PKI dan tokoh Sarekat Islam yang terpengaruh oleh pedagang YSDV. Dan yang terakhir ada Soeharto, di mana Soeharto ini yaitu Mayor Jenderal yang menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat dan pemimpin operasi penumpasan G30 SPKI. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa G30 SPKI di Indonesia pada tahun 1965? Peristiwa G30 SPKI di Indonesia pada tahun 1965 memiliki latar belakang yang kompleks dan multifaktor. Berikut beberapa faktor yang memicu terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama ada faktor ekonomi, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1965 dengan inflasi mencapai 650% yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno. Kenaikan harga dan kelangkaan pangan memicu ketidakstabilan politik. Yang kedua, ada pengaruh PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, semakin kuat dan dekat dengan Presiden Soekarno sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan militer dan kelompok anti-komunis. PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima yang berdiri sendiri di luar TNI, memicu ketegangan dengan militer. Yang ketiga, ada kesehatan Presiden Soekarno. Isu kesehatan Soekarno memicu spekulasi tentang perbuatan kekuasaan, meskipun PKI mengetahui bahwa kondisi Soekarno tidak separah yang diberitakan. Yang keempat, ada permusuhan dengan Malaysia. Konflik Indonesia-Malaysia karena kampanye yang dikenal dengan Ganyang Malaysia yang didukung PKI memicu perbedaan pendapat antara Soekarno dan kelompok anti-PKI di kalangan militer. Yang terakhir, ada ideologi dan kekuasaan. PKI berupaya menggantikan ideologi negara dengan komunisme dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia yang sah. Perbedaan ideologi ini memicu konflik dengan kelompok anti-komunis. Beberapa teori menyebutkan bahwa peristiwa G30 SPKI juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti campur tangan Amerika Serikat melalui CIA dalam upaya mencegah penyebaran komunisme di Indonesia. Dampak peristiwa G30 SPKI terhadap politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Yang pertama, ada dampak politik. Peralihan kekuasaan. Peristiwa ini menjadi titik awal runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Indonesia melalui Orde Baru. Pembersihan PKI. Pemerintah Orde Baru melakukan pemberantasan terhadap PKI dan simpatisannya.
Partai ini dilarang dan para anggotanya ditangkap, dipenjara, atau dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Militerisasi politik. Militer, khususnya Angkatan Darat, menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan dan kehidupan politik Indonesia di era Orde Baru. Yang kedua, dampak ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi di bawah Soekarno, ekonomi lebih tertutup dan berorientasi sosial. Setelah G30 SPKI, Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi terbuka dan pro pasar dengan bantuan para teknokrat ekonomi, masuknya investasi asing. Orde Baru membuka pintu bagi investasi asing untuk memulihkan ekonomi yang terpuruk, terutama dari negara-negara barat dan lembaga internasional. Stabilitas ekonomi sementara. Awalnya ekonomi menjadi lebih stabil, namun ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat. Yang ketiga, dampak sosial. Pembantaian massal. Terjadi pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI, terutama pada akhir 1965 hingga 1966. Stigmatisasi sosial. Keturunan anggota PKI dan mereka yang dianggap terlibat mengalami diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi selama puluhan tahun. Pengendalian informasi. Pemerintah Orde Baru mengontrol narasi sejarah G30 SPKI melalui media, pendidikan, dan film propaganda seperti pengkhianatan G30 SPKI. Soeharto dalam penumpasan G30 SPKI. Soeharto memainkan peran krusial dalam penumpasan G30 SPKI yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Sebagai Panglima Angkatan Darat, ia mengambil alih komando militer dengan cepat setelah peristiwa penculikan 6 jenderal oleh kelompok yang mengklaim sebagai G30 SPKI. Dalam waktu singkat, Soeharto memobilisasi pasukan untuk menanggapi pemberontakan tersebut, yang berujung pada penangkapan dan pembunuhan banyak anggota PKI. Peran Soeharto dalam penumpasan G30 SPKI. Pengambil alihan komando setelah mendengar berita tentang penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat segera mengambil alih komando untuk mengendalikan situasi. Yang pertama ada operasi militer. Soeharto memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Ia mengerahkan pasukan untuk menguasai kembali Jakarta dan mengamankan instalasi-instalasi penting seperti stasiun radio dan gedung-gedung pemerintahan. Kemudian ada penangkapan dan penumpasan di bawah komandonya. Pasukan militer berhasil menangkap dan menumpas anggota-anggota PKI serta simpatisannya. Kemudian operasi ini meluas ke berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan penangkapan massal dan eksekusi terhadap ribuan orang yang diduga terlibat dengan PKI. Kemudian propaganda dan legitimasi. Soeharto juga menggunakan media untuk menyebarkan informasi tentang keterlibatan PKI dalam pemberontakan tersebut, yang membantu membangun dukungan publik dan legitimasi untuk tindakannya. Kemudian konsolidasi dan kekuasaan. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Soeharto mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pada Maret 1666, ia menerima surat perintah 11 Maret atau Supersemar dari Presiden Soekarno yang memberinya wewenang untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Ini menjadi langkah awal menuju pengambil alihan kekuasaan penuh oleh Soeharto. Kemudian dampaknya pada pemerintahannya. Soeharto memperoleh dukungan politik dan militer yang kuat, yang kemudian mendorong mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar dari Presiden Soekarno yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil alih tindakan demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dengan dasar Supersemar, Soeharto membubarkan PKI dan secara bertahap melemahkan kekuasaan Soekarno. Akhirnya Soeharto dilantik menjadi presiden pada tahun 1968, menandai awal pemerintahan Orde Baru yang memimpinnya selama lebih dari 3 dekade. Apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa G30 SPKI bagi Indonesia dan bagaimana peristiwa tersebut dapat menjadi bagian dari pembelajaran sejarah di Indonesia? Peristiwa G30 SPKI mengajarkan pentingnya stabilitas politik,
menghormati hak asasi manusia, dan mewaspadai ancaman terhadap ideologi Pancasila. Dalam pembelajaran sejarah, peristiwa ini bisa menjadi contoh bagaimana ideologi ekstrim dapat memecah belah masyarakat dan pentingnya dialog serta moderasi untuk menjaga persatuan. Pelajaran yang dapat diambil ialah yang pertama ada stabilitas politik, di mana peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik bagi pembangunan negara. Yang kedua, pengaruh ideologi, di mana peristiwa ini mengajari kita pentingnya sikap kritis terhadap pengaruh ideologi ekstrim dalam politik. Yang ketiga, dialog dan keterbukaan. Kurangnya dialog dan keterbukaan dapat menyebabkan ketegangan politik yang berujung pada kekerasan. Yang keempat, hormat pada hak asasi manusia. Tragedi G30 SPKI mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menghindari penindasan terhadap kelompok atau ideologi tertentu. Yang terakhir, pentingnya NKRI. Peristiwa ini mengajari kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta kewaspadaan terhadap ancaman terhadap ideologi Pancasila. Adapun peristiwa G30 SPKI ini dalam pembelajaran sejarah, yang dapat diambil ialah yang pertama analisis sejarah, di mana peristiwa ini dapat dianalisis sebagai contoh kasus bagaimana ideologi ekstrim dapat memicu konflik politik dan kekerasan. Yang kedua, pembelajaran nilai. Peristiwa ini dapat menjadi bahan pelajaran tentang pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya menjaga NKRI. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan kesadaran. Peristiwa ini dapat membentuk kesadaran mahasiswa dan pelajar akan pentingnya sejarah, serta dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Demikian, dengan memahami peristiwa G30 SPKI secara mendalam, masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik lagi dengan menghargai nilai-nilai demokrasi, perdamaian, serta toleransi.